What's up, Voltagers? Wah, teman-teman, gimana teman-teman kabarnya? Baik-baik semua kan? Pastinya dong teman-teman Voltagers dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja kan? Wih, pastinya dong. Dan Ausin kayaknya dengar-dengar sudah kayak mau selesai ujian gitu ya. Kayaknya sih iya ya. Bener. Kalau kamu gimana? Wah, kalau Ausin sih sudah selesai ujian nih. Kalau kamu sudah selesai ujian belum? Kalau aku sih sudah ya. Wah, sidoan. Dan teman-teman yang belum selesai ujian dan masih ujian, teman-teman jangan lupa ya teman-teman berdoa sebelum ujian. Dan jangan lupa belajar ya teman-teman agar mendapatkan nilai yang maksimal. Pastinya dong teman-teman Voltagers juga harus semangat dan keep on fire nih buat memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yes, bener banget nih. Oh ya Austin, ngomong-ngomong soal ibadah nih, kamu tahu nggak sih kalau gereja kita nih ada sebuah kelompok sel yang sehat nih kelihatannya. Kalau kamu udah join nggak sih? Wah, kalau Sinsi sudah join ya CG Kids, kalau kamu sudah belum? Kalau aku sih sudah ya. Oh iya, di CG Kids itu kita ngapain aja sih? Nah, di CG Kids kita bisa menerangkan firman, bermain games, memuji Tuhan, dan pastinya banyak sekali hal yang seru banget. Dan buat teman-teman yang belum join CG Kids dan mau join CG Kids nih ya, di scan barcode di belakang ini ya teman-teman. Atau kalau misal teman-teman Voltagers nih ke GMS nih ya, teman-teman Voltagers bisa datengin ke tempat yang namanya Welcome Home Lounge. Di situ nanti teman-teman akan diperkenalkan lebih dan lebih lagi tentang CG dan ibadah nih. Wih, bener banget nih. Oh iya, ngomong-ngomong tentang onsite nih ya, kira-kira teman-teman yang masih online di sini nih minggu depan bisa datang di mana aja ya? Oh iya, bagi teman-teman yang sekarang online nih ya, teman-teman bisa datang ke 4 tempat ibadah loh. Wah, ada di barat, di rooftop Pakuan Mall Surabaya, di timur ada di rooftop Pakuan City Mall Surabaya, di selatan ada di Maspion Conventional Square, dan di pusat utara ada di Grand City Mall loh. Dan jam ibadahnya di barat, timur, dan selatan ada di jam 1 siang. Dan di pusat utara ada di jam 5 sore. Wih, ternyata tempatnya banyak sekali ya. Bener banget, ada banyak banget loh. Nah teman-teman, jangan lupa ya teman-teman minggu depan datang onsite, karena kami rindu sekali buat teman-teman datang onsite untuk kita bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Bener banget, pastinya teman-teman Voltagers bisa pilih tempat ibadah terdekat dari rumah-rumah teman-teman Voltagers ya. Yes, bener banget nih. Oh ya Austin, tadi waktu di depan nih aku lihat ada amplop warna biru. Kamu tahu nggak sih itu amplop apa? Nah, amplop biru itu adalah persembahan. Jangan lupa ya teman-teman, persembahan adalah bagian dari penyembahan. Nah, buat teman-teman yang mau kasih persembahan, bisa scan barcode di belakang ini ya teman-teman. Yes, bener banget. Oh ya Austin, kayaknya teman-teman Voltagers di sini udah nggak sabar banget nggak sih buat mulai ibadahnya? Iya nih, kayaknya Voltagers ini sudah semangat sekali buat mulai ibadah kali ini. Gimana kalau kita mulai dengan berdoa? Boleh nih, yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu kalau kami bisa kembali lagi ke tempat ini atau kami bisa beribadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan.
akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Voltagers, mari kita puji Tuhan kita. Katakan Yesus.
clap your hands. In the house of the Lord, shout your praises with the joy of the Lord. Come on, let's dance, 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 dance. In the house of the Lord, move your body with the joy of the Lord. Let's clap, 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 clap. In the house of the Lord, shout your praises with the joy of the Lord. Dance, dance, dance. In the house of the Lord, move your body with the
masa depan buat kami. Thank you, Lord. Kami merindukan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir di tempat ini, menjamah setiap kami. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kemuliaan buat Tuhan kita. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku
Sebab Kau hadir Tuhan, Kau maha hadir. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan mengatakan. Sungguh kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih
Sungguh hadirat-Mu ya Tuhan, itu yang menghanyutkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami mau terus ada ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Berbicaralah ya Bapa kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biar Engkau yang terus taruh secara spesifik ya Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan. Dan biar ya Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, sungguh-sungguh Engkau berbicara ya Bapa. Berkati ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu juga ya Tuhan. Biar hanya Kau saja yang ditinggikan, Kau satunya yang dimuliakan ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, praise and worship, shalom semuanya. Ya senang sekali hari ini kita kembali lagi bisa beribadah gitu ya. Nggak terasa kita sudah ada di bulan November ya. Nggak terasa 2 bulan lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Kita akan mengakhiri tahun ini gitu ya. Dan di bulan ini kita akan belajar sebuah series yang baru gitu ya. Yaitu hari ini kita mau belajar, khususnya hari ini adalah winning over fear. Ya, kita akan gimana caranya kita mau belajar gitu ya. Gimana caranya kita bisa menang dari rasa takut. Ya, coba siapa di sini yang pernah merasa takut gitu ya? Boleh angkat tangannya gitu. Kakak juga gitu ya. Kakak juga pernah merasa takut. Dan percaya setiap kita tuh pasti pernah lah ya merasa yang namanya takut, khawatir akan sesuatu gitu ya. Tapi hari ini gitu ya, ketika kita dari dulu kita kecil sampai hari ini kita bertumbuh, ya pasti ketakutan kita juga berbeda gitu ya sama apa yang kita takutkan dulu. Mungkin waktu kita kecil gitu ya, ketakutan kita tuh apa sih gitu. Mungkin waktu papa mama jauh gitu ya, papa mama pergi. Kita yang masih kecil gitu ya, kita mungkin bisa merasa khawatir, aduh gak ada papa mama, gimana ya ini harus ngapain. Kita takut gitu ya, atau mungkin takut kegelapan ya kan, takut waktu kita mimpi buruk dan segala macam. Tapi hari ini ketika kita bertumbuh, ketika kita sudah jadi anak yang bertumbuh dewasa, ketakutan kita pun juga lebih daripada itu gitu ya. Mungkin hari ini kita mungkin kita takut nilai kita ya, prestasi kita di sekolah. Apa yang hari ini nilaiku jelek atau bagus, kita mulai punya ketakutan itu. Aduh kalau misalnya nanti aku masuk daftar sekolah gitu ya, terus gimana ya kalau misalnya aku nggak bisa dapat beasiswa, atau nanti di kuliah ya kan sudah punya dream university-mu, tapi tiba-tiba waktu kamu daftar kamu punya ketakutan, aduh kalau nggak lolos aku harus kemana, mau jadi apa dan segala macam. Ketakutan kita pun juga bertumbuh gitu ya, seiring dengan kita juga bertumbuh. Nah kakak itu sempat research gitu ya, apa yang hari ini Gen Alpha itu ketakutannya apa sih? Ya takut apa sih hari-hari ini anak-anak voltagers itu punya ketakutan apa gitu ya. Terus keluarlah ini gitu ya, fear of, ada banyak sekali hal-hal yang keluar gitu ya, boleh ditampilkan ya. Ada yang pertama adalah fear of missing out atau FOMO gitu ya. Kalau kita tahu gitu ya kata ini FOMO, fear of missing out, artinya apa? Takut ketinggalan gitu ya. Takut ketinggalan tren misalnya gitu ya. Temenmu ikut tren ini gitu ya, beli barang ini, blind box segala macam gitu ya. Tapi hari ini kamu nggak mau ketinggalan, makanya kamu kepingin juga ikut beli gitu ya. Atau misalnya ketinggalan berita ya, gosip temenmu, temenmu nih lagi ini itu, lagi nge-crush sama seseorang, kamu kepingin tahu, nggak mau ketinggalan berita gitu ya. Atau misalnya nggak mau, fear of missing out sebuah acara, event, atau rahasia temen misalnya gitu ya. Kamu lihat temenmu tuh punya kode-kode khusus gitu ya, kamu merasa missing out, kok aku nggak tahu ya, itu maksudnya apa dan segala macam. Nah itu ketakutan yang mungkin sering kali kita hadapi gitu ya, fear of missing out. Terus apalagi fear of not being good enough, ya merasa selalu kurang, takut aku ini nggak bisa itu, selalu nggak pernah cukup gitu ya. Takut nggak bisa memenuhi standar dunia ya. Mungkin di keluargamu, mamamu kepengen kamu tuh juara ini juara itu, kamu takut nggak bisa memenuhi standar mamamu, papamu misalnya, gak bisa memberi yang terbaik. Atau misalnya dari teman-teman tuh berharap punya teman yang seperti ini gitu ya. Kamu mungkin
punya ketakutan tersendiri. Aduh, aku kalau nggak bisa itu nanti dia jauhin aku. Kalau aku nggak bisa ikut main game itu, aku nggak jago, nanti dia nggak ajak aku main lagi. Ya ketakutan-ketakutan seperti itu. Terus apa lagi? Fear of rejection. Ya fear of rejection, ditolak sama teman, sama sebuah komunitas lingkungan. Misalnya kita ke sekolah baru gitu ya, kita takut, punya ketakutan nih, aku nih bisa nggak ya jadi teman sama mereka, aku bisa nggak ya fit in kepada pertemanan di sana dan segala macam. Kita punya ketakutan itu ya, atau mungkin misalnya kita, atau bisa jadi mungkin gitu ya, kita tuh takut ketika kita baru pertama kali join CG gitu misalnya. Aduh, teman-teman di CG itu kan sudah kenal, sudah saling familiar, sudah sering ketemu bareng. Aku ini sebagai jiwa baru yang baru pertama kali datang, takut gitu ya, takut bisa nggak ya aku tuh diterima di situ. Ya tapi kabar baiknya ya, kalau di CG semua orang itu pasti diterima. Ya setiap kita itu pasti bisa masuk dalam sebuah CG gitu ya. Makanya itu, tapi kita mungkin tetap bisa merasakan takut itu gitu ya, ketakutan itu. Kemudian apa lagi? Fear of losing control, sesuatu yang kita nggak bisa handle ya, hal yang kita nggak bisa kendalikan. Seperti misalnya sebuah keadaan gitu ya, mungkin ada hal-hal yang keadaan tertentu yang kita tuh nggak bisa kontrol ya, kita nggak bisa handle. Ataupun misalnya sebuah hasil yang kita lagi kerjain sesuatu, kita lomba misalnya, ya hasilnya itu kita takut, aduh kalau aku kalah atau menang ya, ketakutan, khawatir gitu ya. Karena apa? Suatu hal yang kita nggak bisa kontrol, itu kan suatu hal yang kita nggak bisa pegang gitu ya. Makanya itu mungkin bisa jadi ketakutan kita ya, kita losing control, kita nggak bisa kontrol sesuatu di dalam kehidupan kita, sehingga kita muncullah rasa takut itu. Kemudian apa lagi? Fear of uncertainty, ketidakpastian. Ya, masa depanmu, tadi kakak bilang, ya kan, kamu mau jadi apa? Hari ini kamu mungkin belum tahu. Aku nggak tahu, Kak, mau jadi apa nanti ke depan, mau kuliah apa aja aku nggak tahu. Ya, ketidakpastian itu membuat kita takut. Ya, mungkin mulai ditanyain papa mama, kamu nanti besar mau jadi apa? Waduh, aku nggak tahu lagi mau jadi apa. Mulai muncul rasa khawatir, ketakutan dalam hidup kita. Atau mungkin apalagi fear of the future, ya ketakutan berlebihan tentang masa depan. Padahal kita tahu hari ini kalau Tuhan tuh menjanjikan masa depan yang cerah bagi kita, gitu ya. Tapi kita tetap aja, kita itu masih merasa takut, masih merasa khawatir. Duh gimana ya masa depanku ini, nanti gimana kehidupanku ya, 10 tahun lagi aku mau jadi apa yang mau aku kerjakan gitu ya, dan segala macam. Terus apalagi fear of change, ya anak-anak zaman sekarang itu takut akan perubahan, takut misalnya sudah di zona nyaman, tiba-tiba ada satu perubahan yang harus kamu lalui gitu ya. Misalnya tiba-tiba kamu harus dipercayakan jadi CGL misalnya, itu sebuah season yang baru dalam kehidupanmu gitu ya. Mungkin kamu jadi takut, aduh gimana nih, aku sudah nyaman jadi sponsor pokok sama teman-temanku, aku cuma tinggal follow up 1-2 orang, tiba-tiba CGL aku harus pegang satu CG ya, mungkin 10 orang, aduh aku nggak mau lah aku jadi CGL. Mungkin kita menjadi merasa takut karena itu, karena sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya atau kita harus pindah sekolah, atau kita harus ganti kelas gitu ya, nggak ketemu lagi sama best friendmu. Ya kita ada perubahan-perubahan yang harus kita itu meninggalkan zona nyaman kita. Itu mungkin jadi ketakutan juga buat kita. Gitu ya, kita harus mulai step baru. Ya nanti di masa kuliah kamu akan ketemu sama orang-orang baru lagi dan banyak hal, perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya, terus apalagi fear of failure, takut gagal. Ya mungkin sering dari kita tuh merasakan ini. Ya ketika kita dipercayai sesuatu, ketika kita misalnya di sekolah ujian gitu ya, aku takut gagal, takut nggak lulus. Kita bisa punya ketakutan tertentu. Takut gagal melakukan sesuatu, takut mendapat hasil yang nggak sesuai dengan ekspektasimu. Ya dan sebenarnya masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang kalian alami. Ini loh hasil yang kakak dapat ketika kakak tuh mencari ketakutan apa sih yang dialami sama generasi kalian, gitu ya, generasi alpha. Dan ini adalah ketakutan-ketakutan yang nggak simple loh. Ketakutan kegagalan, ketakutan change, perubahan ditolak. Ya, kalian sudah bisa merasakan ketakutan-ketakutan ini, punya perasaan khawatir tentang hal-hal ini. Itu something yang serius.
Ya, makanya tuh kalau hari ini kita itu hidup terus dalam ketakutan-ketakutan ini, dan mungkin yang lain-lain yang kakak nggak bisa sebutkan satu, ya kita nggak akan pernah hidup dengan damai sejahtera loh. Karena apa? Kita akan terus dipenuhi ketakutan. Kita akan terus ketakutan, ya mengalami sampai di masa depan pun kita akan terus memikirkan ini. Kita akan terus merasa takut, nggak berani melangkah, nggak berani step out of comfort zone kita. Kenapa? Kita punya perasaan takut. Ya, tapi tahu nggak, area-area ini, ketakutan-ketakutan ini tuh nggak bisa kalau kita tuh nggak menang di situ gitu ya. Karena apa? Kita akan terus diikuti, kita akan terus dihantui oleh rasa takut itu gitu. Makanya hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita itu nggak merasa takut di area-area itu tadi atau hal-hal yang lain. Gimana kita bisa win over our own fear, ya gimana caranya kita bisa menang dari ketakutan yang kita rasakan gitu. Yang pertama adalah ini, ya percaya identitasmu sebagai anak Allah. Ya ini yang pertama, taulah bahwa siapa kita, ya identitas kita itu adalah anak Allah. Ayo kita buka sama-sama ayatnya di Roma 8 ayat 15. Boleh dibuka Alkitabnya ya, di Roma 8 ayat yang ke-15. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya, firman Tuhan katakan apa? Setiap kita tuh gak menerima roh perbudakan, tapi setiap kita itu menerima roh yang menjadikan kamu itu anak Allah. Ya, kalau hidup kita itu dipenuhi oleh rasa takut, ya kita itu gak bisa menang dari rasa takut itu. Maka kita itu seolah-olah kita itu hidup seperti budak or slave gitu ya. Kalau kita tahu gitu ya, budak itu adalah seseorang yang selalu bisanya cuma nurut sama tuannya gitu ya. Dia nggak bisa punya kebebasan. Dia selalu dipenuhi oleh tekanan gitu ya. Dia selalu takut, dia nggak bisa melawan dan segala macam. Karena apa? Dia itu seorang budak, dia seorang slave gitu ya. Dia punya seorang tuan yang dia nurutin gitu ya. Apa yang tuannya mau dia lakukan, apa yang tuannya suruh dia kerjakan. Tapi hari ini Tuhan tuh bilang apa? Kita itu nggak diberikan roh budak itu. Ya, yang membuat kita tuh merasa jadi takut. Tapi apa? Kita tuh diberikan roh anak Allah. Itu sebuah title, sebuah gelar yang kita tuh dapat dengan cuma-cuma loh. Tuhan tuh berikan apa? Kamu ini anakku, kamu ini anak Tuhan. Ya, dan ini perbedaannya apa sih antara budak dengan anak? Gitu ya. Kalau budak, ya slave itu kita identik dengan terikat. Kita tuh punya hubungan sama tuan kita. Sebatas tuan dan budak gitu. Kita hanya nurut aja apa yang Tuhan kita suruh gitu ya, kita lakukan. Gak ada kebebasan gitu ya, gak ada kebebasan. Kita gak bisa hidup bebas karena kita ditawan gitu ya, dipenuhi dengan rasa takut. Gak ada rasa aman ketika kita tuh jadi seorang budak. Ya kita kenapa? Kita cuma bisanya nurut aja, tertekan terus, ya disuruh dan segala macam, penuh ketakutan. Tapi bedanya dengan anak, itu ada kebebasan dalam seorang anak. Ya kita hari ini hidup sebagai seorang anak, kita bisa lakukan apapun, kita bisa minta papa mama apapun gitu ya. Ma, aku mau makan ini gitu ya. Mungkin gak selalu diturutin gitu ya, tapi untuk kita minta itu kita boleh loh. Tapi seorang budak kalau dia minta, dia mungkin akan dihukum gitu ya. Mungkin dia akan dihukum langsung. Karena seorang budak itu gak punya kebebasan. Tapi seorang anak itu dia punya kebebasan dan keberanian. Karena apa? Kita tahu siapa bapak kita, kita tahu papa mama kita kenal, kita hidup sama mereka, ya dikasihi, merasa diterima di situ. Dan yang membedakan adalah apa? Anak itu walaupun kita buat salah sekalipun, ya papa mama itu nggak akan pernah buang kita karena kesalahan kita gitu ya. Mungkin kita akan dimarahin ya, tapi karena dimarahin itu karena apa? Karena mama mengasihi kita. Beda dengan dimarahin sebagai budak gitu ya. Dimarahin budak itu karena kamu salah ya salah gitu ya, kamu disalah ya dihukum gitu ya. Tapi kalau kita, papa mama kita tuh karena mengasihi kita, karena kita ini anaknya,
Ya, makanya itu kita punya kebebasan itu, kita punya rasa aman itu di dalam keluarga kita. Bedanya itu jauh sekali gitu ya, budak dengan anak. Dan kata anak itu selalu punya rasa aman di dalam bapaknya. Ya, kalau kita hari ini adalah anak, taulah bahwa setiap kita itu dipilih, ya diberikan kepada Tuhan tuh roh anak, kata Tuhan. Ya, sehingga apa? Kita tuh harus punya rasa aman sama bapak kita. Ya, anak itu nggak perlu sukses dulu gitu ya, supaya dia itu dapat apa yang dia mau. Ya, kalau hari ini kita pun minta, ma aku kepingin makan ini, papa mama tuh pasti seneng kok untuk ajak kita makan di restoran yang kita mau misalnya. Ya, itu adalah kasih bapak kita, orang tua kita kepada kita aja sebesar itu, apalagi bapak di surga. Ya, apalagi bapak tuh melihat kita tuh seorang anak loh. Setiap kita itu identitas kita adalah seorang anak. Sehingga apa? Ketika kita merasa takut tadi gitu ya, ketika kita merasa khawatir akan hal tertentu, taulah bahwa kita itu anak di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu rindu untuk setiap kita tuh tinggal datang aja kepada Tuhan. Ya, setiap kali kalau kita misalnya kita takut sesuatu gitu ya, kita takut lomba misalnya. Kita bisa kan bilang ke papa mama, ma aku takut. Mama papa kita itu yang akan semangatin kita, ayo kamu bisa. Akan support kita misalnya kita lombanya olimpiade gitu ya, pelajaran. Papa akan support kita dengan apa? Mungkin kasih kita les, ya ikutin kita bimbel dan segala macam. Itu support dari papa mama gitu ya. Karena apa? Kita ini anaknya. Pasti akan diberi apa yang bahkan even sebelum kita minta, papa mama itu bisa akan berikan. Karena apa? Papa mama kita tuh tahu kebutuhan kita. Apalagi Bapa di surga. Tuhan itu jauh lebih tahu lagi apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita minta loh. Ya, Tuhan itu ketika kita belum even berseru sama Tuhan, aku nih takut dijauhin sama temenku. Tuhan itu sudah tahu lebih dulu apa yang kita butuhkan. Tuhan tuh lebih tahu apa yang hari ini kita takutkan. Tuhan tuh tahu. Karena apa? Kita ini anak-anak Tuhan. Kalau papa mama kita aja tahu, misalnya bajumu udah kekecilan gitu ya, papa mama tuh tahu, oh ini sudah waktunya beli baju baru. Ya, oh ini celananya sudah nggak cukup nih. Kita beli celana baru. Papa mama kita yang di dunia aja tahu kebutuhan kita sebelum kita minta. Apalagi Bapa di surga, Bapak kita yang di surga, Tuhan Yesus itu tahu apa yang hari ini kita takutkan, apa yang hari ini kita khawatirkan, bahkan sebelum kita even ngomong sama Tuhan. Ya karena kita ini anak-anaknya. So taulah bahwa identitas kita adalah anak Allah. Ya hari ini kamu tuh adalah seorang anak. So kamu punya hak anak untuk berseru sama Tuhan, untuk minta, untuk bilang sama Tuhan, untuk sampaikan apa yang jadi ketakutanmu. Dan Tuhan pun tahu apa yang kamu butuhkan. Ya jadi tanpa harus berusaha segimana pun Tuhan tuh melihat kita. Ya nggak harus kita tuh berdoa 40 hari 40 malam dulu baru Tuhan tuh lihat kita, enggak. Karena kita anak, Tuhan itu akan selalu melihat mata Tuhan itu selalu terarah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, anak itu enggak perlu sukses dulu baru diberikan apa yang dia mau. Ya, kalau hari ini kalian minta sama papa mama, enggak perlu kalian tuh harus sukses punya bisnis dulu baru papa mama itu mau berikan apa yang kamu mau, enggak. Tapi apa yang hari ini kita sebagai anak tuh kita punya hak gitu ya, dimana kita kalau minta papa mama tuh pasti akan dengarkan. Mungkin nggak sekarang diberikan, ya mungkin ada yang bisa jadi sekarang juga, tapi at least kita itu punya kebebasan itu gitu ya. Anak itu boleh loh minta apapun kepada Tuhan. Dan ini yang penting adalah apa, ketika kita jadi anak kita tahu bahwa kita itu disertai. Ya setiap anak itu papa mama itu kepingin selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dari kalian kecil gitu ya, sampai sekarang kalian sudah ada di usia misalnya SD, SMP. Ya kalian mulai bertumbuh, papa mama tuh mau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kalian. Papa mama itu mau menemani kalian sampai kalian nanti sudah ketemu pasangan, menikah. Ya punya kehidupan bertanggung jawab atas diri sendiri. Tapi sekarang di usia kalian itu papa mama tuh kepingin selalu ada menemani kalian. Kalian lomba papa mama datang, kalian disertai gitu ya. Makanya Tuhan Yesus juga sama, Bapa yang selalu menyertai kehidupan kita. Papa mama Bapa di surga yang selalu ada bersama dengan kita. Walaupun mungkin kita nggak tahu, tapi Tuhan itu bersama dengan kita. Karena kita anaknya. Anak itu selalu disertai oleh bapaknya. Anak itu selalu ditemenin sama bapaknya.
Ya makanya ketika kita ada rasa takut, gak ada orang yang tahu mungkin di sekitar kita. Tapi hari ini kalau kita tahu kita ini anak, kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu menyertai kita. Kalau orang tua di dunia kita aja mau selalu menemenin kita kemanapun gitu ya. Mau lihat kita ini jadi anak yang sukses, jadi anak yang berhasil. Bapa di surga pun juga menyertai kehidupan kita. Juga mau selalu ada di dalam musim kehidupan kita. Jadi percayalah, jadi yang pertama supaya gimana kita bisa win over our own fear adalah taulah identitasmu adalah anak Allah. Taulah bahwa hari ini kamu tuh anak di hadapan Tuhan. Kamu tidak sendirian. Tuhan itu mau menyertai setiap kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gimana caranya supaya kita itu bisa overcome our fear adalah yang kedua. Datang dan minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau tadi yang pertama kita sudah tahu kita ini anak, ya kita tahu kalau kita ini adalah anak Tuhan, maka yang kedua adalah datang dan minta pertolongan sama Tuhan. Kalau misalnya kita sekarang gitu di kehidupan kita ini seringkali mungkin kalau ada kesusahan, kita tuh minta tolongnya sama papa mama. Dulu kakak juga gitu ya, waktu kakak kecil, ya kakak itu paling nggak bisa matematika, ya kakak paling nggak bisa matematika, terus matematikanya bahasa Inggris gitu ya, misalnya soal cerita gitu. Kakak tuh selalu bingung, nggak tahu caranya gimana. Ini maksudnya apa, kata-katanya ini gimana. Tapi kakak tahu gitu ya, kakak punya orang tua yang papa mama yang bisa bantu kakak gitu ya. Jadi waktu itu kakak selalu datang tiap kali kakak nggak bisa, nih apa caranya. Kakak tuh datangnya ke papa mama, Pak ya apa ini caranya? Ngerjain soalnya gimana dan segala macam. Kakak tuh akan datang ke orang tua papa mama. Karena apa? Kakak tahu papa mama mau jam berapapun gitu ya. Kita lagi kerjain PR, papa mama tuh pasti akan selalu dengarkan kita. Ya sama halnya dengan hari ini ketika kita merasa takut. Kita takut nggak bisa, kita takut gagal, kita takut perubahan tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Kita takut missing out dari pertemanan kita. Datanglah kepada Tuhan, carilah dulu damai sejahtera itu. Tahu nggak? Ketika kita takut itu, artinya apa? Damai sejahtera kita tuh lagi diambil. Ya, damai sejahtera kita itu dicuri. Makanya kita tuh bisa merasakan takut. Karena apa? Nggak ada damai sejahtera dalam hati kita. So hari ini kalau kita tahu kita tuh lagi merasa takut, datanglah kepada yang punya damai sejahtera itu. Ya, datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya, di Mazmur 34 ayat 5. Ya, kakak bacakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Garis bawahi, aku telah mencari Tuhan. Ya, sebelum kalau ending ayatnya dibilang apa? Dan Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Tapi ada action yang perlu kita lakukan di depannya, yaitu apa? Aku telah mencari Tuhan. Kita harus cari Tuhan dulu, baru Tuhan tuh akan lepaskan kita dari segala ketakutan kita, dari segala kegentaran kita. Kita mungkin khawatir akan hal tertentu, tapi kalau kita tidak cari Tuhan, gimana Tuhan bisa lepaskan kita dari hal-hal itu? Kita perlu cari Tuhan dulu, gitu ya. Makanya yang kedua adalah apa? Datang dan minta pertolongan Tuhan. Serukan apa yang hari ini kita khawatirkan, apa yang hari ini mengganggu hatimu lagi kacau, nggak tenang, ya kamu merasakan ketakutan tertentu. Karena apa? Karena kamu mungkin kamu lagi jauh dari Tuhan, dari sumber damai sejahtera itu. Makanya hari ini ketika kita tuh merasa takut, ayo datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, aku telah mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Jadi ada satu action yang perlu kita lakukan dulu, baru Tuhan jawab kita, yaitu apa? Carilah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, bawa segala ketakutan kita, bawalah segala kegelisahan kita, apa yang mengganggu hati kita hari ini. Bawalah kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, aku ini lagi misalnya lagi gak enakan sama temenku. Aku ini takut kalau misalnya aku tegur dia, nanti dia nih dia nih gak mau temenan lagi sama aku takut kehilangan teman, aku takut dijauhin kalau misalnya aku tegur apa yang misalnya teman kita berbuat salah, mau buat dosa dan kita tahu itu salah, tapi kita nggak berani tegur karena apa? Kita takut dia jauhin kita. Bilanglah sama Tuhan dan lihat Tuhan tuh akan kasih keberanian dan hikmat kepada kita. Gimana caranya kita nanti ngomong sama teman kita, tegur mereka, apa yang harus kita lakukan. Dan at least ketika kita tuh setelah kita datang kepada Tuhan,
hati kita tuh dipenuhi damai sejahtera. Amin. Ya, setiap hati kita itu akan dipenuhi damai sejahtera ketika kita tuh datang kepada Tuhan. Ketika kita minta sama Tuhan, karena kita ini anak. Anak itu nggak perlu izin dulu untuk ketemu sama papa mama, ya kan? Anak itu nggak perlu dulu appointment dulu gitu ya. Kamu janjian dulu untuk ketemu sama papa hari ini. Enggak. Anak itu bisa kapanpun telepon papanya. Anak itu bisa kapanpun ketemu minta ini sama papanya. Karena kita ini anak. Sama halnya dengan Tuhan. Tuh kita tuh enggak perlu puasa dulu baru kita tuh Tuhan dengar doa kita. Enggak. Kita enggak perlu dulu kita jadi pemimpin dulu baru Tuhan tuh dengar doa kita. Enggak. Tuhan tuh enggak lihat pencapaian kita hari ini baru Tuhan jawab doamu. Tapi cuman apa? Aku telah mencari Tuhan. Kita perlu cari Tuhan dulu. Kita yang cari Tuhan, maka Tuhan tuh akan menjawab kita. Itu adalah hal yang pasti terjadi. Gitu ya. Ada sebuah action yang perlu kita lakukan. Mungkin hari ini kamu takut akan masa depanmu. Mungkin ya kamu takut masa depanmu itu kamu nggak tahu mau jadi apa, kamu nggak tahu kepingin apa, bisanya apa, kamu bingung hari ini. Tapi makanya itu datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan dulu. Maka Tuhan tuh akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. At least di dalam hati kita itu ada damai sejahtera dulu. Karena apa? Ketakutan itu ada, karena damainya tuh nggak ada. So hari ini ketika kamu takut, mintalah damai sejahtera kepada Tuhan. Carilah Tuhan dulu. Ya, makanya itu yang kedua, datang dan minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan keep it for yourself. Jangan ketika kamu takut, padahal kamu tahu kamu ini anak Tuhan, tapi kamu mau simpen itu sendiri, kamu mau berusaha lakukan apa yang kamu bisa sendiri. Padahal kamu tuh punya Bapa yang besar. Kamu punya Bapa yang bisa memberikan kelegaan, bisa memberikan solusi untuk kehidupanmu. Tapi kalau kamu gak cari Tuhan, gimana kita tuh bisa mendengar suara Tuhan? Gimana kita tuh bisa tahu Tuhan tuh kepingin apa dalam kehidupan kita kalau kita gak pernah cari Tuhan? So hari ini yang kedua, datang dan minta pertolongan Tuhan. Carilah Tuhan dulu. Gitu ya. Yang kedua itu. Dan yang ketiga, gimana caranya kita tuh bisa win over our fear adalah yang ketiga. Taulah bahwa kamu tidak sendiri. Ya, kalau hari ini kamu tahu kamu anak Tuhan, kamu bisa datang kepada Tuhan dan minta pertolongan. Dan yang ketiga, kamu tuh tidak sendiri. Maksudnya apa? Good newsnya adalah ketika kita tuh merasa takut, kita tuh sebenarnya nggak sendirian loh. Kita itu punya orang-orang di sekitar kita. Kita punya orang tua, kita punya papa mama, dan kita punya CG kita. Ya, kita punya teman-teman di dalam CG kita yang bisa menjadi orang-orang yang berdoa untuk kita, yang bisa mendengarkan kita, cerita ketakutan kita. Ya, terlebih yang pertama-tama adalah kita itu punya Roh Kudus juga dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita takut, jangan lupa kita tuh punya Roh Kudus yang menyertai, yang hidup di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Roh Kudus itu nggak ada on off-nya, gitu ya. Oke, kalau jam segini sampai jam segini Roh Kudus tuh pergi dulu gitu ya. Enggak. Ya, tapi Roh Kudus tuh tinggal dalam kehidupan kita. Jadi mau kita dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, Roh Kudus tuh ada bersama dengan kita. Jadi jangan khawatir, kamu tuh enggak sendirian. Ketika kamu dalam ketakutan, ya, ketakutan kamu merasa sendiri. Sebenarnya kita tuh enggak sendirian loh. Kita tuh punya Roh Kudus, tapi seringkali mungkin kita sendiri yang lupa kalau kita tuh punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang besar. Ya, makanya itu hari ini ketika kita itu tahu bahwa kita tuh enggak sendirian, ingat ada Roh Kudus dalam hatimu. Minta Roh Kudus, tuntun gimana ya? Aku ini merasa takut, dan lihat Roh Kudus itu akan berikan damai sejahtera dalam hati kita. Ya, selain Roh Kudus tadi kakak bilang apa? Kita itu punya teman-teman rohani ya yang bisa mendengarkan kita. Tahu nggak apa yang paling berat ketika kita tuh takut adalah ketika kita tuh sendirian. Ya, apa yang berat ketika kita tuh ketakutan, apa yang akan membuat kita lebih takut lagi adalah karena kita tuh sendirian. Kita menjalaninya tuh sendirian. Kita enggak punya rasa aman di dalam orang lain, misalnya papa mama, kita enggak bisa cerita. Kita tuh takut kalau aku cerita nanti gimana. Ya, kita mungkin teman-teman di sekolah, ya kalau kita cerita nanti dia mungkin ngomongin aku apa dan segala macam. Itu adalah ketakutan kenapa? Kita sendirian, kita tuh enggak punya rasa aman di dalam orang lain misalnya. Tapi puji Tuhan ya untuk CG kita. Ya, kalau hari ini kamu belum join CG, cepat-cepat cari komunitas
ya di sekitar yang dekat rumahmu, dimanapun itu. Hari ini Tuhan itu berikan CG dalam kehidupan kita supaya kita tuh tidak merasa sendiri. Supaya kita tuh ketika kita merasa ketakutan, kita tuh nggak menjalani kehidupan kita itu dengan sendiri. Karena itu part yang paling berat. Gitu ya. Kita baca di satu ayat di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, boleh dibuka Alkitabnya. Ya, di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Ini yang firman Tuhan katakan, gitu ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, ketika kita tuh merasa takut, ketika kita mulai goyah imannya, ketika kita mulai bingung, khawatir akan hal tertentu. Tapi kita tahu kita tuh enggak sendirian, kita punya teman-teman, kita punya pemimpin kita di dalam CG yang bisa membantu kita, yang bisa berdoa untuk kita. Ya, kita tuh enggak akan merasa itu berat. Karena apa? Karena kita tahu kita tuh enggak menjalannya sendirian. Ya, kita punya orang-orang yang bersama dengan kita, yang bisa mendengarkan kita. At least ada orang-orang yang bisa kita percayai. Ya, dan kita itu apa kata firman Tuhan adalah ketika kita jatuh, mereka tuh akan mengangkat kita. Ketika kita takut, ketika kita merasa sendirian, ketika kita nggak berani melangkah, teman-teman kita dalam CG itu mereka adalah orang-orang yang akan berjalan sama dengan kita, mengangkat kita ketika kita jatuh. Ya, dan itu adalah hal-hal yang kita perlu ingat, kita perlu syukuri loh. Kalau kita hari ini punya teman-teman di dalam CG, ya pemimpin yang kita itu bisa percayai. Ya, pemimpin kita itu nggak mungkin membiarkan kita itu jalan sendirian, kebingungan, nggak tahu, takut dan segala macam. Tapi pemimpin kita itu pasti akan mau berdoa untuk kita, mau bantu kita. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa tak doakan, pemimpin kita tuh pasti rindu untuk berdoa untuk kita. Jadi hari ini tahulah, ketika kamu tuh sudah punya Tuhan, ya, kamu pun punya teman-teman di sekitarmu yang akan selalu berjaga-jaga atas kehidupanmu, yang selalu menguatkan kamu ketika kamu takut. Ada teman-teman di sekitarmu yang mau lakukan itu untuk kita, gitu ya. Jadi tadi ada 3 poin, gitu ya, yang hari kita pelajari. Gimana caranya kita bisa win over our fear? Yang pertama adalah percaya identitas kita adalah anak Allah. Taulah bahwa hari ini kamu adalah anak-anak Tuhan. Even mungkin hari ini kamu pertama kali misalnya ke gereja, atau misalnya kamu baru 1 minggu ini baru kenal Tuhan, kamu pun juga anak Tuhan. Ya, kamu pun sudah dapat gelar itu, kamu adalah anak-anak Allah. Dan ketika kita jadi seorang anak, artinya apa? Yang kedua, kita bisa datang dan minta pertolongan kepada Tuhan. Kita ini tidak perlu sukses dulu, kita ini tidak perlu maksudnya kita nggak perlu jadi pemimpin dulu baru Tuhan tuh dengarkan kita. Enggak. Tuhan tuh nggak lihat pencapaian kita hari ini, seberapa banyak pelayanan yang kamu lakukan, seberapa lama kamu melayani di gereja, seberapa sering kamu melayani di CG misalnya. Tuhan itu sudah melihat kamu tuh anak. So ketika kita datang, Tuhan pun akan menerima kita, Tuhan pun akan mendengarkan kita. Dan yang ketiga adalah percayalah, kamu tuh nggak sendirian. Kamu punya Roh Kudus yang hidup dalam kehidupanmu. Kamu punya teman-teman CG-mu. Kamu punya pemimpin-pemimpin rohani yang di gereja ini, yang siap berjaga-jaga atas kehidupanmu, yang siap menguatkan kamu. Kalau kamu takut misalnya melangkah, ya kamu takut step out of your comfort zone, minta tolong sama pemimpinmu. Ya apa ya, Coach, gimana caranya ya supaya aku ini bisa nggak lagi berani untuk say no sama temenku. Gimana ya supaya aku ini bisa nggak ikut-ikutan sama temenku. Pemimpin kita itu bisa kasih jawaban yang mungkin nggak langsung menyelesaikan permasalahan kita, ya, tapi at least kita tuh punya kekuatan dari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka doakan untuk kita, itu menjadi kekuatan. Dan ada damai sejahtera dalam hati kita. So 3 hal ini ayo bawa sama-sama dalam kehidupan kita. Ya, kalau hari ini kita merasa takut, ada banyak sekali ketakutan, mungkin hal-hal yang gak bisa kakak sebutkan tadi.
Tapi tahulah kalau kita tahu hari ini identitas kita siapa, kalau kita tahu kita ini anak Tuhan, kalau kita tahu, kita percaya ya apa yang hari ini Tuhan katakan atas kehidupan kita, maka mungkin kita tetap akan takut, tapi kita at least kita punya damai sejahtera dalam kehidupan kita dan kita berani melangkah karena kita punya Tuhan. Ya, sebenarnya seringkali kita tuh merasa takut itu karena apa sih? Karena kita tuh belum lihat sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa takut misalnya gitu ya, kita tuh takut akan masa depan gitu ya. Kita takut karena apa? Hari ini kita belum lihat kita ini bisanya apa, jagonya di mana, talentku apa ya. Satu yang kita tuh belum kelihatan, kita jadi takut. Kita mempercayai hal yang kita belum lihat. Ya, dan tahu nggak, ternyata ketakutan kita itu kerjanya sama seperti ketika kita tuh beriman loh. Ketika kita takut tuh kita seperti percaya kepada sesuatu yang kita belum lihat. Ya, kita belum lihat apa yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Kita tuh percayai itu, kita percaya, oh temanku ini kayaknya nggak suka deh sama aku, kayaknya dia jauhin aku karena ini itu. Karena apa? Kita lihat misalnya teman kita tuh nggak ajak kita main lagi. Akhirnya muncul ketakutan, aduh kalau aku nggak ikutan nanti temanku gini. Mulai muncul kekhawatiran itu, dan segala macam. Kita mempercayai itu padahal kita nggak tahu aslinya gimana. Ya, mungkin kita takut akan masa depan. Kita belum lihat masa depan itu terjadi, tapi kita sudah takut dulu. Kita percaya kalau kita ini nggak akan jadi apa-apa di masa depan, makanya kita terus ketakutan. Tapi hari ini, kalau kita tahu bahwa iman itu kerjanya juga sama. Ya, iman itu adalah kita percaya akan satu apa walaupun belum terjadi, walaupun kita belum lihat something happen, tapi kita percaya. Perbedaannya takut dan iman adalah kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita taruh trust kita. Kalau takut itu trust kita ada di mana? Di ketakutan itu, di apa yang orang lain katakan. Kita percaya orang lain tuh akan benci kita ketika kita lakukan ini dan itu. Kita percaya kalau kita itu nggak bisa keluar dari comfort zone karena nanti aku diomongin ini dan segala macam. Kita percayanya kepada ketakutan kita. Tapi iman, kalau kita beriman hari ini, percaya kita itu bukan lagi kepada diri sendiri, bukan lagi kepada ketakutan kita, tapi kepada Tuhan. Even hari ini kita mungkin belum melihat ya sesuatu terjadi, tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka kita pasti akan percaya dan kita akan melangkah. Kita akan berani step out dari comfort zone kita. So hari ini ya, ayo sama-sama ubah ketakutan kita tuh jadi iman. Ya, jangan percaya kepada ketakutanmu, tapi percayalah kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Gitu ya, kakak undang PAW boleh naik ke atas panggung. Kalau kita percaya kepada hal yang negatif, ya seperti kepada ketakutan kita, maka kita akan terus dihantui oleh itu. Gitu. Makanya hari ini kita harus percaya kepada satu saja, yaitu kepada Tuhan. Ya, jangan taruh kepercayaan kita itu kepada ketakutan. Jangan taruh kepercayaan kita itu kepada hal-hal yang kita apa yang hari ini kita punya. Jangan taruh itu kepada hal-hal itu, karena pasti ketakutan kita kita nggak akan bisa lepas gitu ya. Tapi kalau kita taruh kepada Tuhan, maka Tuhan tuh akan tuntun kita untuk hadapi itu, untuk bisa hadapi ketakutan kita. So hari ini ayo sama-sama kita let's change from fear to faith in God. Jangan lagi takut, jangan lagi merasa kamu tuh sendirian dalam ketakutanmu. Tapi hari ini tahulah bahwa hidup kita itu dipenuhi dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya, kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ini, aku punya Tuhan yang besar,
tidak pernah jauh. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Even ketika kita tuh takut dan orang lain tuh nggak tahu. Di titik dimana kita itu merasa sendirian, kita seolah-olah tidak ada orang yang mengerti keadaan kita, tidak ada orang yang bisa kita percayai, tidak ada orang yang mungkin bisa menolong kita. Taulah bahwa hari ini Tuhan itu bersama dengan kamu. Taulah bahwa hari ini Tuhan itu terlebih rindu melegakan hatimu. Karena itu hari ini kalau mungkin kamu punya ketakutan tertentu, kamu merasa hari ini kamu takut dijauhi, takut missing out dari pertemananmu karena kamu melakukan kebenaran, mungkin kamu takut dijauhi karena kamu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kamu takut diomongin ini dan itu sama temanmu. Kamu mungkin merasa takut akan perubahan yang terjadi atas hidupmu. Kamu hari ini dipercayai sesuatu, tapi kamu takut melangkah. Kamu takut beriman, kamu takut step out of your comfort zone. Hari ini izinkan Tuhan itu taruh kembali keberanian dalam hatimu. Taruh kembali damai sejahtera atas hatimu. Ya, kalau hari ini ada orang-orang, anak-anak di tempat ini yang merasakan ketakutan yang begitu besar, seolah-olah kamu tuh kayak gak punya jalan keluar. Hari ini Tuhan rindu ya bahwa kalian itu kepada keberanian, kepada iman yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau ada di tempat ini boleh gak angkat tanganmu, ikutin kakak berdoa dengan imanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku merasa takut, tapi aku mau bawa ya Tuhan ketakutanku kepada Engkau. Karena aku percaya aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup membebaskan dari segala ketakutanku. Tuhan Yesus, biar hari ini hati kami terus dipenuhi dengan damai sejahtera, terus dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dipenuhi dengan kasih-Mu, kami punya keberanian untuk melangkah. Bebaskan kami ya Tuhan dari segala ketakutan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Jadikan lagu ini imanmu kepada Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat berencana. Kami mau percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau berbicara ya Tuhan kepada setiap kami. Biar ya Tuhan, pulang dari ibadah ini ya Tuhan, kami gak jadi orang yang penuh dengan ketakutan lagi, tapi kami jadi orang-orang yang bisa menang ya Tuhan dari segala rasa takut kami. Kami gak mau lagi tinggal dalam ketakutan, tapi kami mau hidup di dalam iman. Kami mau percaya 100% kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu ketika kami percaya kepada Bapa kami
kami sebagai anak akan terus disertai, kami akan terus didukung. Kami pun tahu kami punya orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya sekarang kita mau memberikan persembahan, ya boleh tetap berdiri, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Ya kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, biar setiap persembahan kita hari ini adalah persembahan yang mulia, yang akan mendukung setiap pembangunan gereja-gereja. Ya kita mau sama-sama angkat tangan kita, mari kita bawa ini kepada Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami ya Tuhan, biar Engkau yang berkati setiap apa yang kami berikan ya Bapa. Berapapun ya Tuhan, Engkau tidak melihat nilai ya Tuhan, tetapi Engkau melihat hati setiap kami ya Tuhan. Kami bawa ya Tuhan setiap persembahan kami, supaya semakin banyak lagi ya Tuhan gereja-gereja didirikan, semakin banyak lagi misionaris-misionaris yang Kau kirim ya Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan biar ya Tuhan lewat persembahan kami ini ya Tuhan, semakin banyak anak-anak itu dimenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa yang begitu mengasihi setiap kalian. Pulanglah juga dengan kasih yang daripada Bapa. Pulanglah dengan keberanian, dengan iman daripada Tuhan. Tidak lagi tinggal dalam ketakutan, tapi engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bawa setiap kehidupanmu naik dan bukan turun. Dan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kalian dari setiap minggunya, setiap harinya. Datanglah, bawalah kehidupanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kalian. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa dan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kalian. Ya sama-sama yang percaya dan dikasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. See you next week. God bless you.